Jadi guys, di aplikasi ini kita bisa mengajukan pinjaman 5 juta rupiah padahal kita baru saja membuat akun. Dan tentunya kita bisa langsung galbay loh guys. Buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman uang seperti yang saya dapatkan, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nanti nggak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Media Finansial. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi pinjaman online ilegal. Mengapa saya merekomendasikan sebuah pinjol yang ilegal? Karena sesuai dengan anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya dan tak perlu dikembalikan. Tetapi sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like serta subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian nanti nggak ketinggalan video terupdate di channel ini. Karena di channel ini saya banyak membahas seputar aplikasi pinjaman uang online ya, baik yang legal ataupun yang ilegal. Jadi kalau kalian mau tahu tentang sebuah pinjol-pinjol yang legal ataupun ilegal, kalian bisa langsung subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian sudah subscribe, dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja ke inti videonya. Jadi guys, di sini saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa komentar dari orang-orang yang telah mengajukan dalam aplikasi ini ya. Yaitu di sini ada dari Wirda Sitohang, dia mengatakan dari awal pengajuan itu langsung di ACC. Alhamdulillah, sangat membantu di saat sedang membutuhkan dalam situasi yang tidak memungkinkan ya, dibilang seperti itu. Lalu ada pun dari Mariani Little. Di sini dia mengatakan nggak nyangka kalau prosesnya cepat, mudah, aman, dan nyaman. Semoga penawaran pinjaman yang kedua limit pinjaman ditingkatkan karena skor bagus. Jadi itu dia ya guys, kalau kita lihat memang aplikasi ini terbukti cair ya. Dan tentunya kita bisa galbay di suatu pinjol yang ilegal. Dan sekarang saya akan bacakan terlebih dahulu anjuran dari Kominfo-nya ya guys. Di sini kalian bisa search di Google yaitu pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ya. Maka di sini ada berita dari tribunnews.com, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Kalian bisa lihat di sini dan kita langsung klik saja ya guys. Jadi di sini Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemkominfo, Semal Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, kalau kita lihat alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok, nggak usah dibalikin, kan ilegal, kata Samuel ya. Selanjutnya kita akan scrolling ke bagian bawah ya guys. Di sini kalau kalian lihat, Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech menagih hutang, laporkan, nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jerah. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK ya. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK. Itu dia anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi guys, aplikasi yang akan saya bahas pada video kali ini dia sudah tersedia di Play Store, dan ini adalah aplikasi pinjaman murah. Merupakan pinjaman bunga rendah ya, yaitu bunga murah. Nah, kalau kalian lihat di sini pinjaman murah telah mendapatkan rating 4,4 dari 7.000 ulasan dan sudah mendapatkan 500.000 lebih jumlah download, yang artinya udah banyak orang yang telah mendownload di dalam aplikasi ini. Dan yang pastinya dia belum terdaftar di OJK ya, dia hanya terdaftar di Kemkominfo dan juga KSP, tapi dia tidak mengatakan OJK. Selanjutnya guys, kalian bisa lihat tentang aplikasi ini. Untuk kalian yang ingin mengajukan, lihat untuk persyaratannya.
Jangan lupa ya untuk kalian cek persyaratannya. Di sini ada persyaratannya yaitu KTP yang valid, rekening bank yang aktif, dan juga berusia antara 18 tahun sampai dengan 55 tahun. Selanjutnya guys, kalian bisa lihat kelebihan-kelebihan yang ada dalam aplikasi ini. Di sini kalau kita lihat pinjaman fleksibel, limitnya hingga 10 juta rupiah. Setelah setujui dan akan cair ke rekening Anda ya, memberikan keamanan dan melindungi privasi Anda. Anda bisa mendapatkan pinjaman tanpa keluar rumah. Ini dia reviewnya ya, ataupun kelebihan-kelebihannya. Setelah itu kalian bisa langsung mendownload dan juga menginstal aplikasi ini. Tetapi kita bisa cek terlebih dahulu apakah benar sih pinjaman murah ini terdaftar di OJK atau tidak. Kita akan cek dari dokumen ojk.go.id. Ini dia guys, dokumen dari ojk.go.id yang mana di dalam aplikasi ini banyak banget ya pinjol yang legal ataupun yang sudah terdaftar di OJK. Jadi daftar pinjol yang ada di dalam dokumen ini merupakan daftar pinjol yang legal yang sudah terdaftar di OJK. Di sini lengkap banget mulai dari nomor, nama platform, website, lalu juga ada nama perusahaan, surat tanda berizin atau terdaftar, tanggal, jenis usaha, dan juga sistem operasi. Nah, di sini mulai dari ada dana mas, investri, amarta, dompet kilat, kimo, toko modal, uang teman, modalku, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan cek ya apakah pinjaman murah ini sudah terdaftar di OJK atau belum. Kalian bisa ketik saja di sini pinjaman murah ya guys. Nah, kita ketik lalu tinggal kita enter dan ternyata tidak ada yang cocok ya. Kalian bisa lihat di sini tadi tidak ada yang cocok dan di sini bisa dipastikan bahwa pinjol tersebut ilegal ya. Kalian bisa cari juga satu persatu jika kalian tidak percaya. Nah, setelah itu guys, di sini setelah kita mengetahui pinjol tersebut ilegal, kita bisa langsung mengajukan di sebuah pinjol yang ilegal. Misalkan kalian juga ingin request satu aplikasi dari pinjol yang legal, kalian bisa komen aja di bawah, bang bahas dong aplikasi ini, bang bahas dong aplikasi ini, misalkan bang bahas dong dana mas, bang bahas dong amarta. Nanti saya akan bahas di next video ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan buka aja ya aplikasi dari pinjaman murah. Kita tinggal buka saja, kita tinggal tunggu beberapa detik untuk proses loadingnya ya guys. Nah, kalau kalian lihat di sini ini pinjaman murah ini limitnya di sini hingga 5 juta ya, cash new, yaitu di sini ada yang 2 juta. Dan di sini banyak berbagai aplikasi pinjol, tapi ini yang legal dia guys. Nah, pinternya dari aplikasi ini dia mengatasnamakan pinjol legal padahal dia ilegal. Nah, kita bisa klik saja. Lalu kita bisa login terlebih dahulu menggunakan nomor handphone kita ya guys. Di sini saya akan login menggunakan nomor handphone kita. Lalu tinggal kita kirim kode OTP-nya. Dan kita bisa langsung masuk ya guys di dalam aplikasi ini. Lalu tinggal kita dapat mengajukan langsung dari satu aplikasi. Di sini kita bisa langsung mengajukan mulai dari 2 juta hingga dengan 5 juta rupiah dengan tenor yang bisa kalian pilih salah satunya ya guys, seperti itu. Dan untuk proses-proses peminjamannya itu gampang banget nih guys. Yang pertama, pilih jumlah pinjaman untuk aplikasi, mengisi informasi yang dibutuhkan, tunggu verifikasi data dan uang akan transfer ke rekening. Adapun persyaratannya ya guys, di sini kalau kalian lihat syarat pengajuan pinjamannya yang itu berusia 18 tahun, memiliki KTP dan memiliki rekening pribadi. Lalu kalian bisa langsung pinjam di dalam aplikasi ini guys, seperti itu. Nanti kalau kalian kebingungan bisa berkomentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.